Assalamualaikum Umi. Kali ini Umi akan membahas tentang pecahan. Sebelumnya kita sudah bahas ya, di kelas kita udah bahas pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, penjumlahan pecahan biasa, penjumlahan pecahan campuran, dan terakhir minggu kemarin kita baru belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Nah, kali ini Umi membahas sama anak Umi itu tentang mengubah pecahan. Kita lihat ya soalnya. Oke, mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Pecahan desimal itu Umi bilang apa? Dia punya koma. Nah, bentar. Nah, ini dia punya koma yang Umi warna merahkan. Ya kan? Nah, itu dia punya warna merah. Kemudian dia punya koma gitu. 2,5, 0,05, kemudian 0,567. Ini adalah contoh dari pecahan desimal gitu. Nah, kita mengubah ke pecahan biasa. Bagaimana cara kita merubahnya? Lihat angka di belakang koma. Ini Umi penkan lagi. Ini komanya, angka belakangnya adalah angka belakangnya adalah 5. Satu angka. Karena satu angka, maka pernya jadi 10. Gitu. Ulang ya. Pecahan desimal 2,5 diubah ke pecahan biasa, maka angka ini 25 tetap 25. Sudah. Kemudian per. Kan kalau pecahan biasa itu atas per bawah. Nah, ini juga seperti itu. Jadi atas per bawah. Atas itu angka 25. Kenapa 25? Karena angkanya 25 gitu. Per 10. Kenapa per 10? Karena di angka di belakang koma itu satu angka. Ini angka 5. Iya, memang angkanya 5. Tapi kan satu angka. 5 itu kan cuma satu angkanya di situ. Di belakang koma ini yang dimerahi kan cuma satu. Maka jadi per 10 gitu. Maka kalau diubah 2,5 menjadi kepecahan biasa menjadi 25 per 10. Kita lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua adalah 0,05. Bagaimana cara mengubahnya? Lihat angkanya. 5. Nih. Tapi itu ada 0 ya kan? Ini hapus dulu. Umi, tapi itu ada 0. Kok bisa Umi? 5 aja Umi tulis. Iya nak. Kalau 0-nya di depan, tidak usah kita tulis. Cuman angka saja. Tapi kalau 0-nya di belakang, kemungkinan bisa kita tulis. Ya. Jadi ingat ya, 0-nya di depan tidak usah ditulis. Maka yang ditulis adalah angka 5. Nah, ini dia angka 5. Kau tulis 5 atasnya, pembilangnya. Nah, sekarang penyebutnya. Lihat naik, ada berapa koma, angkanya di belakang koma. Lihat, ini 1. Ini 2 angka. Maka ada 2 angkanya. Karena ada 2 angkanya, maka jadi per 100. Nolnya juga 2. Kalau ini angkanya 1, maka nolnya juga 1, maka 10. Kalau ini 2 angkanya di belakang koma, maka jadi 100. Nah, sekarang kayak mana contoh yang ketiga? Contoh yang ketiga 0,567 diubah ke pecahan biasa. Lihat nak, kan Umi bilang kalau 0 yang di depan tidak usah ditulis lagi. Maka yang ditulis adalah angka aja, angka yang di belakang koma. Oke. Ada berapa itu? 5, 6, 7. Maka ditulis semuanya nak.
5, 6, 7 harus ditulis ketiga-tiganya. Karena nggak ada nolnya. Hanya di depan aja udah buang. Kalau di tengah-tengah nolnya tulis. Kalau di belakang boleh dibuang, boleh. Ingat ya, misalnya nih 0,50 misalnya. Ya kan, mau kalian ubah ke pecahan biasa. Maka Naomi, angka yang di belakang koma itu adalah 50. Maka apakah kita tulis 50? Boleh 50. Kita tulis 50. Per. Nah, penyebutnya bagaimana? Hitung ada berapa angka di belakang komanya. 1, 2. Ada 2 kan? Maka jadi nolnya 2. 1, 2. Karena bisa kita matikan nolnya. Matikan. Kalau atas 1 dimatikan. Kalau 1 atasnya dimatikan, maka di bawahnya juga matikan 1. Kalau 2, nolnya di atas, bawah juga 2. 2 dimatikan. Ya, tengok ada berapa nolnya. Kemudian hasilnya jadi 5 per 10. Pernya 5 per 10 gitu. Jadi Mi 0,50 sama dengan 5 per 10. Sama. Atau Mi 0,50 jadi 50 per 100 boleh? Boleh. Yang mana Naomi pilih terserah, tergantung pilihannya. Cuman kalau mau mematikan nolnya boleh. Ya. Ini contoh untuk mengubah desimal ke pecahan biasa. Selanjutnya, mengubah pecahan biasa ke desimal. Pecahan biasa itu atas dan bawah, tidak ada angka di depannya. Kalau ada angka di depannya berarti itu pecahan campuran. Baik, 5 per 10. 5 per 10. Yang atasnya, lihat nih atasnya nih. 5. Yang bawahnya angka 10. Yang di atasnya angkanya 1. Yang di bawah angkanya 2. Gitu kan? Maka kita buat dulu angka atasnya 5. Maka kita buat dulu 5. Oke, udah kita buat 5. Nah, kan kalau dia mau ubah ke pecahan desimal, berarti harus pakai koma. Taruh dulu komanya. Kan nggak mungkin titik-titik, koma 5. Kan tambah 0,5. Maka jawabannya seperti ini. 0,5. Gitu ya. Karena ini satu angka ini 2, supaya jadi 2 angka tambah 0 di depan. Jadi 0,5. Dah, soal yang kedua. 56 per 10. Di atas angkanya 1. 1 atau 2? 2. Yang bawah angkanya ada 2. 10 ke 2 angka kan? Karena sama-sama, langsung aja dulu ditulis 56. Tulis 56. Sudah. Kemudian tengok nolnya berapa? 1. Karena nolnya 1, maka dari belakang nolnya. Ini 56 ya nak. Udah. Karena dia nolnya 1. Oh, hapus bentar ya. Hapus. Karena nolnya. Nih, biar nampak. Karena nolnya 1. Nih. Karena nolnya 1, maka komanya di satu angka. 5,6. Umi ulang. Pertama, 56 per 10. Buat dulu 56-nya. Udah, habis itu kalau mau buat komanya, lihat bawahnya. Bawahnya itu ada berapa nolnya 1? Karena nolnya 1, maka satu angka baru koma. Gitu. Contoh yang ketiga nih, biar lebih paham. 5, 6, 7. Maka dibuat dulu 5,
6 sama 7. Oke. Lanjutnya, angka yang di bawah ini membuat komanya gimana, Umi? Kan nolnya 1. Kalau nolnya 1, maka 1 koma di belakangnya. Jadi 56,7. Umi kalau nolnya 2 nih, kita kasih contoh. 5, 6, 7 per 100. Bagaimana dengan yang per 100? Ya kan? Nah, sama dengan Umi bilang apa? Tulis dulu angka di atasnya. Berapa angkanya? 567. Maka 5, 6, 7. Kita tulis dulu. Dan lihat berapa angka di belakang komanya. Berapa angka di bawahnya? Bilangnya ada berapa? 0. 2 nolnya Umi. Maka komanya juga 2. 1, 2. Maka 5,67. Sampai sini anak Umi paham? Oke. Itu kalau pecahan biasa ke desimal yang masih puluhan, ya kan? Bagaimana dengan yang angka? Nah, ini contohnya. Lihat, bagaimana jika penyebutnya bukan 10, 100 atau 1000? Kayak mana? Nah, ini contohnya. 5/4. Kita ubah ke pecahan desimal. Nah, bagaimana caranya? Udah angka atasnya itu di dalam, 4-nya itu di luar. Udah. Itu juga dengan sepertiga ini. 7-nya di dalam, 3-nya itu di luar. Bagi seperti pembagian biasa. 5 bagi 4, 1. Ini 1 ya kan. 1 1 kali 4, 4. Kurang 5 kurang 4, 1. Jangan ditaukan dulu ini. Angka dulu, harus ditengok dulu yang 0 nih. 1, 5 kurang 4 kan 1. Karena 1 nggak bisa bagi 4 nih, nggak bisa dia dibagi 4. Maka ditambah koma di sini. Tambah koma nih, Umi hapus dulu biar nampak. Oke, tunggu ya, Umi hapus. Oke, ditambah koma di sini. Iya, komanya. Taruh koma dulu, tambahkan 0. Nah, itu dia, makanya jadi 10 di situ. Nih, kita hapus ya, jadi 10. 10 bagi 4, 2. Nah, makanya 2 kan. 2 kali 4, 8. Dikurang 10 kurang 8, 2. 2 nggak bisa bagi 4. Tambahkan 0. Mi, apakah tambah koma lagi? Enggak. Karena sudah ditambah pertama komanya. Udah, 20 bagi 4, 5. 5 kali 4, 20. Maka hasilnya 1,25. Ini bukan 0, bukan. Ini artinya 0 itu adalah habis dibagi. Oke, kita contoh yang kedua. 7-nya di dalam, 3-nya di luar. 7 bagi 3, 2. 2 kali 3, 6. Kurang 6, 1. 1 dibagi 3 kan nggak bisa. Maka muncul koma. Koma, maka taruh 0. Jadi 10 di sini. 10 bagi 3, 3. 3 kali 3, 9. 10 kurang 9, 1. 10 ditambah lagi 0. Kenapa? Tambah koma, nggak usah. Karena sudah di pertama sudah ditambah koma gitu kan. Nah, jadi 10. 10 bagi 3, 3. 3 kali 3, 9. Sebegitu seterusnya. Maka stop aja. Sampai 2 angka di belakang koma aja. Udah. Nggak 0, nggak mesti harus enggak. Jadi kalau udah 2 angka di belakang koma atau 1 angka di belakang koma, tergantung soalnya berapa banyak yang diminta, ya udah selesai, nggak mesti harus sampai habis gitu. Nah, demikian penjelasan dari Umi. Selamat mengerjakan soal ya anak Umi. Semangat, takbir, Allahu Akbar. Semoga penjelasan Umi ini bermanfaat untuk anak Umi semua. Jika tidak mengerti atau kurang mengerti, boleh telepon Umi, boleh japri Umi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.